Perkenalkan, nama saya Krisna Aji Pratama Setia Andalu dari Ilmu Sejarah Undip 2018. Berikut kegiatan-kegiatan KKN yang saya lakukan. Kuliah kerja nyata atau sering disebut dengan KKN merupakan kegiatan wajib yang harus diikuti oleh seluruh mahasiswa Undip. KKN sendiri merupakan perpaduan dari tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. KKN Tim 1 Universitas Diponegoro pada tahun 2022 yang dilaksanakan pada tanggal 5 Januari sampai 15 Februari 2022 mengangkat tema tentang pemberdayaan masyarakat menuju pasca pandemi COVID-19 berbasis SDGs. Kegiatan pengabdian yang ditujukan kepada masyarakat menggunakan disiplin ilmu yang dimiliki oleh masing-masing mahasiswa yang nantinya dapat menyelesaikan permasalahan yang ada di lingkungan masyarakat. Lokasi kegiatan KKN saya berada di Jalan Kenalsari Barat, RW 9, Kelurahan Rejosari. Kampung Kenalsari juga dikenal sebagai kampung kreatif dan inovatif, yang sebagian warganya memiliki kreativitas dalam membuat kerajinan seperti kerajinan tas, kerajinan dompet, kerajinan jok motor, dan mobil. Sebelum melaksanakan kegiatan KKN dan pengabdian kepada masyarakat, hal yang pertama saya lakukan bersama teman-teman KKN saya adalah mengurus perizinan terlebih dahulu kepada pemangku jabatan. Pertama, saya mengurus perizinan di Kecamatan Semarang Timur, serta mengikuti arahan dan bimbingan yang diberikan oleh Bapak Budi Mulyono selaku Sekretaris Camat di Kecamatan Semarang Timur. Setelah itu, saya dan teman-teman KKN saya mengurus perizinan di Kelurahan Rejosari dan bertemu langsung pada Lurah Kelurahan Rejosari, yaitu Ibu Ima Nurhayati. Dan setelah itu kami mengikuti segala arahan yang diberikan oleh Ibu Ima. Mendapati arahan dari Lurah Kelurahan Rejosari yang menempatkan saya dan teman-teman KKN saya untuk melaksanakan kegiatan KKN di wilayah RW 9, Kelurahan Rejosari. Setelah mendapatkan arahan dari Lurah Rejosari, saya dan teman-teman KKN saya mengurus perizinan kegiatan KKN di wilayah RW 9, Kelurahan Rejosari kepada Bapak Sulistiono selaku Ketua RW 9. Dalam perizinan tersebut, hal yang kami lakukan adalah melakukan survei lokasi dan menanyakan potensi serta permasalahan yang terdapat di wilayah RW 9 agar mahasiswa KKN Undip mengetahui permasalahan yang terjadi di lokasi RW 9 dan dapat membantu permasalahan yang ada dengan bekal keilmuan yang dimiliki oleh masing-masing mahasiswa. Setelah itu, saya bersama teman-teman KKN saya mengurus perizinan kepada Ketua PKK RW 9 Kelurahan Rejosari, yaitu kepada Ibu Rifaan, untuk meminta bantuan guna mengumpulkan peserta dalam kegiatan program kerja KKN yang akan dilakukan. Dalam melaksanakan kegiatan KKN dan pengabdian kepada masyarakat, saya bersama teman-teman KKN saya ikut serta mengikuti kegiatan kemasyarakatan di wilayah Kelurahan Rejosari. Kegiatan kemasyarakatan yang pertama kali saya dan teman-teman KKN saya ikuti adalah kegiatan rambut warga di RW 15 Kelurahan Rejosari. Dalam kegiatan rambut warga ini membahas tentang sarana dan prasarana di lingkungan RW 15. Kegiatan selanjutnya adalah urban farming. Kegiatan urban farming merupakan program dari Kelurahan Rejosari. Urban farming yang dilakukan adalah dengan menerapkan sistem irigasi kapiler dengan menggunakan media kain vinyl dan pipa-pipa yang telah dilubangi. Tanaman yang diterapkan dalam kegiatan urban farming ini antara lain seperti cabai, terong, seledri, daun bawang, dan tomat. Tempat dilaksanakannya kegiatan urban farming ini berada di halaman belakang Kelurahan Rejosari. Berikutnya, mengikuti apel pagi penerimaan mahasiswa KKN Undip di kantor Kecamatan Semarang Timur. Dalam apel tersebut, pemimpin apel adalah Ibu Ima Nurhayati yang merupakan Lurah Kelurahan Rejosari. Sedangkan yang menjadi pembina adalah Bapak Budi Mulyono selaku Sekretaris Camat Kecamatan Semarang Timur. Selanjutnya mengikuti kegiatan PPKM di Pasar Langgar Indah bersama mahasiswa KKN Undip kelompok dari Kelurahan Bugangan. Dipilihnya pasar ini karena masih banyak para pedagang dan pengunjung yang tidak memakai masker, sehingga saya dan teman-teman KKN Undip turut serta membagikan masker kepada para pedagang dan pembeli di Pasar Langgar Indah yang tidak memakai masker agar tetap menjalankan protokol kesehatan. Kegiatan selanjutnya adalah membantu dalam pelaksanaan vaksinasi dosis ketiga bagi lansia di Gedung Serbaguna RW 3 Kelurahan Rejosari. Kegiatan selanjutnya adalah membantu pelaksanaan PJN atau pemantauan jentik nyamuk. Kegiatan PJN ini telah saya ikuti sebanyak 2 kali dan berada di wilayah yang sama, yaitu di RW 12 Kelurahan Rejosari. Dalam kegiatan PJN ini dilakukan dengan cara mendatangi rumah warga
warga untuk mengecek ember dan bak kamar mandi agar tidak ada jentik nyamuk di dalamnya. Kegiatan selanjutnya adalah membantu kegiatan kerja bakti di Kelurahan Rejosari. Lokasi kegiatan KKN saya berada di Kelurahan Rejosari, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang. Kecamatan Semarang Timur terdiri atas 10 kelurahan, salah satunya adalah Kelurahan Rejosari, yang sekaligus merupakan lokasi kegiatan KKN saya. Di Kelurahan Rejosari sendiri memiliki 15 RW dan 131 RT, sedangkan lokasi untuk kegiatan KKN saya berada di RW 9 Kelurahan Rejosari. Secara geografis, Kelurahan Rejosari memiliki batas wilayah dengan kelurahan lainnya. Batas wilayah bagian utara dengan Kelurahan Bugangan, bagian selatan dengan Kelurahan Karangtempel, bagian barat dengan Kelurahan Sarirejo, dan bagian timur dengan Kelurahan Sambirejo. Sedangkan untuk topologi Kelurahan Rejosari adalah berupa dataran rendah, dan mayoritas penduduk di Kelurahan Rejosari bekerja sebagai karyawan swasta. Namun, juga terdapat warung-warung usaha UMKM yang menjadi mata pencaharian masyarakat di wilayah Kelurahan Rejosari. Berdasarkan survei lokasi dan pendapat dari Ketua RW 9, bahwa permasalahan yang terjadi di lingkungan RW 9 Kelurahan Rejosari adalah kebanyakan anak-anak masih sering bermain tanpa kenal waktu, sehingga waktu anak-anak untuk belajar di rumah berkurang karena terlalu kebanyakan bermain di luar rumah. Permasalahan lainnya yang ada di lingkungan RW 9 adalah masih banyak masyarakat yang abai terhadap protokol kesehatan. Untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang terjadi di wilayah RW 9 Kelurahan Rejosari, saya membuat 2 buah program kerja, yaitu program kerja SDGs dan program kerja COVID-19. Dalam pelaksanaan program kerja SDGs, saya menerapkan tujuan keempat, yaitu memastikan pendidikan yang inklusif dan berkualitas setara, juga mendukung kesempatan belajar seumur hidup bagi semua. Sesuai dengan bidang keilmuan saya, yaitu ilmu sejarah, dalam melaksanakan program kerja SDGs, saya mengajarkan sejarah kepada anak-anak sekolah dasar kelas 4-6, yaitu melalui virtual tour museum. Program kerja ini bertujuan untuk memberikan pengajaran sejarah yang menarik bagi anak-anak, karena seringkali terdapat anggapan bahwa pelajaran sejarah adalah pelajaran yang membosankan. Tetapi, jika memberikan pengajaran sejarah yang menarik, seperti pembelajaran melalui virtual tour museum, yang bagi anak-anak merupakan suatu hal yang baru dalam proses belajar, maka anak-anak tidak akan menjadi bosan dan lebih bisa memahami pembahasan dan materi yang ada. Pada saat pelaksanaan program kerja SDGs, saya memberikan beberapa pertanyaan kepada anak-anak. Hal ini dilakukan sebagai tolak ukur pencapaian dan pemahaman dari anak-anak setelah mengikuti kegiatan virtual tour museum. Dan ternyata ada 3 anak yang berhasil menjawab pertanyaan saya dengan benar. Setelah anak-anak yang berhasil menjawab pertanyaan yang saya berikan terkait materi virtual tour museum, selanjutnya saya memberikan sebuah hadiah kepada anak-anak sebagai penyemangat mereka dalam proses belajar. Kegiatan selanjutnya, saya membagikan sebuah brosur sejarah mengenai materi virtual tour museum. Tujuan dari adanya pembagian brosur ini diharapkan dapat memberikan suatu informasi dan pengetahuan bagi anak-anak dalam belajar sejarah. Dalam pelaksanaan program kerja COVID-19, saya memberikan edukasi tentang sejarah pandemi kepada anak-anak dan lansia. Bahwasannya, COVID-19 bukanlah satu-satunya pandemi yang pernah terjadi. Program kerja ini bertujuan untuk memberikan kesadaran bagi masyarakat akan bahaya virus COVID-19, yaitu dengan cara melihat catatan sejarah yang kelam tentang sejarah pandemi yang pernah terjadi di dunia. Maka, untuk menumbuhkan kesadaran bagi masyarakat, saya juga menayangkan sebuah video tentang sejarah pandemi agar masyarakat semakin paham dan memiliki kesadaran untuk tetap mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Selanjutnya, saya dan teman-teman KKN membagikan sebuah brosur tentang COVID-19 yang berisikan informasi berupa catatan sejarah pandemi yang pernah terjadi, cara penggunaan masker yang benar, dan informasi mematuhi protokol kesehatan dengan melakukan kegiatan 5M yang harus selalu diterapkan oleh masyarakat agar terhindar dari virus COVID-19. Kegiatan selanjutnya adalah memberikan motivasi dan edukasi. Kemudian program ini adalah untuk memberikan semangat bagi anak-anak di wilayah RW 9 agar tetap rajin belajar. Cara yang digunakan dalam program ini, saya bersama teman-teman saya mempertontonkan anak-anak berupa video motivasi dan memberikan anjuran untuk belajar dengan giat. Ada juga pendampingan belajar. Ini ditujukan kepada anak-anak SD kelas 4-6 di RW 9. Dilaksanakan program ini karena kebanyakan anak-anak di wilayah RW 9 masih sering banyak bermain di luar rumah, sehingga tidak ada waktu untuk belajar. Bahkan belajar kalau ada PR saja. Ini ya,
adik-adik yang saya cintai ya, dan saya banggakan, khususnya adik-adik yang sedang KKN ini. Pada intinya kami juga merasa senang atas kehadiran panjenengan semua mahasiswa KKN yang mengabdi di wilayah dimana untuk mengaplikasikan ilmunya secara teori dan kemudian diaplikasikan di wilayah ini untuk terjun ke masyarakat. Kami senang sehingga kami dapat juga terbantu istilahnya kegiatan-kegiatan kami, sehingga dapat terrealisasi itu kemarin yang jadi inovasinya kita kan urban farming yang ada di Kelurahan Rejosari. Terus selanjutnya kami juga mengucapkan terima kasih juga panjenengan semuanya sudah ikut aktif ya, berperan serta di dalam kegiatan Kelurahan Rejosari. Sudah guyup, sudah kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya cintai dan saya banggakan, adik-adik KKN dari Undip Semarang yang kurang lebih selama 1 bulan ini, dari mulai tanggal 5 Januari sampai dengan tanggal 6 Februari sudah melaksanakan KKN di wilayah kami, di wilayah RW 9 Kelurahan Rejosari, Kecamatan Semarang Timur. Kami atas nama pengurus RW 9 mewakili warga se-RW 9 mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian dan juga kerjasamanya membantu warga kami, khususnya di bidang pendidikan dan sosialisasi mengenai kegiatan yang kaitannya dengan PKKN itu. Saya terus terang selaku Ketua RW banyak berterima kasih kepada adik-adik mahasiswa yang sudah memberikan ilmunya kepada warga kami, dan itu sangat membantu bagi warga kami, khususnya anak-anak dan ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami sangat bangga melihat seperti ibaratnya cucu-cucu saya, atau karena cucu saya satu merasa bangga kalau ada sekolah sampai bisa selesai ya. Semoga saja apa yang anak-anak ciptakan, adik-adik anak-anak kita semua ya, cucu-cucu kita bisa terlaksana dengan baik. Semoga apa yang dicita-citakan nanti bisa berjalan dengan lancar, dan apa yang menjadi tujuan anak-anakku semua ini bisa berhasil. Saya juga terima kasih atas penjenengan KKN di sini bisa mengumpulkan anak-anak dan lansia di sini maupun di senam kemarin ya. Terima kasih memberikan susu, memberikan jajan dan sebagainya, mungkin bisa menambah ilmu mereka.